Figur calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan tak kunjung diumumkan. Kendati demikian, Partai Nasdem menjanjikan ada elemen kejutan soal cawapres Anies Baswedan. Akan diberikan kejutan yang membuat semua, wah, emang ini pasangan ideal untuk memenangkan capres dan membangun Indonesia di masa depan. Siapa bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan nampaknya masih akan menjadi teka-teki. Saat ini cawapres sedang dimatangkan oleh partai pengusung Anies yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat. Namun satu hal yang pasti, menurut Wasekjen Partai Nasdem Jakfar Siddiq, cawapres Anies dijanjikan akan memakai elemen kejutan. Cawapres digodok agar menjadi yang terbaik bukan hanya untuk koalisi pengusung, melainkan juga Indonesia. Karena apa? Kita sedang menyiapkan pemimpin Indonesia 5 tahun atau 10 tahun mendatang. Artinya kita harus pilih yang pertama dia adalah yang dekat dengan rakyat, secara elektabilitas ada. Yang kedua dia juga memiliki visi atau imajinasi tentang Indonesia masa depan yang akan dibangun itu seperti apa. Jadi dalam piagam kesepakatan 3 partai koalisi, yaitu Nasdem, Demokrat, PKS, terkait wakil itu kita akan serahkan ke Pak Anies, itu yang pertama. Yang kedua, akan dimunculkan, akan diberikan kejutan yang membuat semua, wah, emang ini pasangan. 4 bulan menjelang pendaftaran pasangan Capres-Cawapres pada bulan Oktober mendatang, poros koalisi dan bakal Capres belum menentukan sosok masing-masing calon pendampingnya. Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan berjanji akan menyajikan kejutan perihal calon pendampingnya. Mengapa Koalisi Perubahan belum mengungkap sosok calon pendamping Anies? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Bang Willy, selamat sore. Selamat sore, apa kabar Mas? Kabar baik, terima kasih Bang Willy telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Bang Willy, mengapa bakal Capres dan parpol koalisi sengaja tidak mau terburu-buru mengumumkan nama cawapresnya, tapi kemudian juga mengaku sudah mengunci nama-nama cawapres yang dibidik, Bang Willy? Iya, Bung Egan, calon presiden yang pertama dideklarasikan itu Anies Rashid Baswedan. Jadi epicentrum dalam pemilihan presiden itu adalah capres itu sendiri. Cawapres penting. Tentu dalam hal ini harus saling komplementari, harus saling memiliki chemistry. Kita akan menghadirkan pemimpin yang akan memimpin 270 juta lebih rakyat Indonesia. Tentu ini tidak bisa kawin paksa, harus memiliki chemistry, komplementari satu dan lainnya. Tentu proses itu membutuhkan waktu. Yang kedua adalah kami di tim 8 yang dibentuk oleh Koalisi Perubahan dan kemudian dipercaya oleh Mas Anies melakukan proses penjaringan calon wakil presiden. Sejauh ini sudah ada 5 nama yang terus-menerus kami dalami, kami bangun komunikasinya untuk kemudian bisa saling melengkapi satu sama lain. Hal yang paling fundamental adalah bagaimana kepemimpinan ini sebangun dan sejalan dengan aspirasi rakyat Indonesia. Jadi faktor kualitatif dan faktor kuantitatif itu menjadi prasyarat utama dalam menentukan pasangan calon. Kami juga berkeliling dari tim 8 ini ke banyak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya untuk meminta masukan siapa kira-kira yang pantas mendampingi Mas Anies ya. Jadi kami banyak melakukan ta'aruf, dialog, diskusi dengan banyak tokoh untuk kemudian mendapatkan insight-insight yang selama ini tidak tercapture melalui beberapa riset yang kuantitatif. Jadi proses ini kami lakukan secara gradual, Bung Kevin. Ya. Bang Willy, apakah mengumumkan nama cawapresnya ini akan menunggu dulu rival politiknya mengumumkan duet pasangannya? Enggak juga. Kalau sudah firm kita akan umumkan, kita punya timeline di mana paling lambat 16 Juli itu kita sudah akan mendeklarasikan pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya. Itu yang sudah kita susun, jadi kita punya tenggat waktu bekerja. Jadi proses yang kami lakukan hari ini benar-benar Mas Anies sebagai
figur perubahan. Ada 5 skenario yang kami susun dengan 5 calon wakil presiden. Kalau dengan tantangan situasi politik global yang krisis ini terus berlanjut, bagaimana kemudian yang mendamping Mas Anies? Kalau tantangan kita itu lebih besar pada porsi perekonomian, bagaimana seorang yang memiliki kapasitas ekonomi yang mendamping Mas Anies? Begitu juga dengan reformasi birokrasi dan hukum dan lain sebagainya. Nah, variabel-variabel ini yang kami coba dalami betul-betul sehingga kepemimpinan Indonesia masa depan itu bukan hanya semata-mata ditentukan oleh populisme gitu ya, tapi juga ada spirit pesan Pak Surya kepada kami itu menggabungkan antara elektoral dengan profesionalitas itu penting sekali. Jadi ini yang kami ingin persembahkan kepada rakyat Indonesia, yaitu kita pernah punya Dwi Tunggal, Soekarno-Hatta yang kemudian satu solidarity maker, yang kedua bagaimana kapasitas administratur pemerintahannya dan lain sebagainya. Ini yang terus-menerus kami dalami, Bung Kevin. Oke. Bang Willy, bagi Partai Nasdem di antara 5 nama itu siapa yang paling cocok dan paling mendekati kriteria cawapres ideal untuk Anies itu? Kita akan bahas itu saja. Saja kemana-mana, kami akan kembali. Kembali kita lanjutkan. Bang Willy, dari 5 nama itu siapa yang paling ideal menurut Partai Nasdem? Semuanya ideal. Toh sudah melalui proses diskusi panjang dengan tim 8, dengan Mas Anies juga. Tentu sekali lagi tantangan zaman lah yang kemudian cukup kompatibel. Ini benar-benar meletakkan mana yang presisi dan mana yang kemudian juga chemistry. Faktor itulah yang kemudian kita coba sandingkan, dan tentu juga Bung Kevin, masalah momentum itu menjadi sangat penting kapan kita akan endorse ini. Kita juga sedang berhitung kapan kita akan sampaikan kepada publik. Yang penting adalah itu yang ada di hati publik selama ini, dan benar-benar ini representasi dari perubahan yang selama ini menjadi spirit yang disampaikan oleh Mas Anies sendiri. Bang Willy, momentum pengumuman yang tepat itu maksudnya dilakukan di masa injury time kah atau di mana? Enggak juga injury time ya. Kita lebih kepada melihat elemen of surprise itu sangat memberikan faktor tertentu di dalam proses politik, Bung Kevin. Jadi kami tentu berhitung bagaimana momentum menjadi sebuah faktor yang memberikan efek wow untuk kemudian posisi ini kan kita persembahkan benar-benar untuk rakyat Indonesia. Nah, kalkulasi-kalkulasi ini yang benar-benar kita hitung secara detail kapan gitu ya. Tapi tadi saya sudah sampaikan, sekarang kita ada di penghujung Mei dan kita sudah bikin range-nya ya 6 minggu ke depan ya, 16 Juli itu waktu yang sudah kami coba tentukan. Maksimal 16 Juli kita sudah punya pasangan calon capres dan cawapres paket komplit dan 3 partai pengusung, dan semoga ada tambahan partai. Nah, ini hal-hal yang terus-menerus kita matangkan, dan sekali lagi tidak jauh-jauh lah ya, buah jatuh dari pohonnya, itu kata pepatah Bung Kevin. Jadi nama-nama yang sejauh ini beredar gitu, nama-nama yang ada, ini yang terus-menerus kita matangkan dengan tim dan dengan Mas Anies. Jadi kami melakukan proses pendiskusian secara mendalam, juga membangun beberapa isu-isu krusial, teamwork. Jadi banyak hal yang kami susun secara sistematis gitu. Hal yang kami diskusikan terakhir adalah tentang 3 problem pokok yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia 10 tahun terakhir, yaitu masalah kemiskinan, lapangan kerja, dan masalah harga-harga. Ini bagaimana siapapun calon presiden, masalah pokoknya adalah 3 hal ini. Ini yang kemudian kita diskusikan terus-menerus dengan Mas Anies dan calon pendamping Mas Anies. Baik, kita akan tunggu pengumumannya nanti. Terima kasih Bang Willy telah bergabung sama kami di Metro hari ini. Selamat sore Bang Willy.